sahabat channel Lansia Sehat yang saya cintai dan hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dimanapun sahabat berada, apakah sedang duduk santai di teras rumah sambil menyeruput teh hangat, sedang beristirahat di kamar yang nyaman, atau mungkin baru saja pulang dari berolahraga ringan di pagi hari, kondisi tubuh selalu sehat, hati selalu gembira, dan semangat hidup tetap berkobar meski usia terus bertambah. Saya ingin tahu, sahabat saat ini tinggal di kota mana? Apakah di daerah yang udaranya sejuk di kaki gunung, atau di tepi pantai dengan semilir angin laut yang menenangkan? Dan kalau boleh tahu, berapa usia sahabat sekarang? Mungkin ada yang sudah menginjak 60 tahun, 70 tahun, atau bahkan 80 tahun lebih namun tetap terlihat bugar. Saya percaya, setiap usia memiliki cerita dan hikmahnya masing-masing. Bagaimana kondisi kesehatan sahabat akhir-akhir ini? Apakah tekanan darah stabil? Apakah gula darah terkontrol? Semoga saja, setiap pemeriksaan kesehatan yang dilakukan selalu membawa kabar baik. Sahabatku, saya selalu percaya bahwa kesehatan itu bukan hanya soal tidak adanya penyakit, tetapi juga tentang bagaimana kita merasa nyaman, bebas bergerak, dan bisa menikmati setiap momen bersama keluarga. Karena itu, di awal pertemuan kita kali ini, saya ingin mendoakan, semoga sahabat channel Lansia Sehat selalu diberi tubuh yang kuat, pikiran yang jernih, hati yang damai, dan jiwa yang penuh rasa syukur. Semoga setiap langkah yang kita jalani hari ini menjadi berkah, dan semoga kebahagiaan selalu menyertai kita semua. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin membuat sahabat tersenyum, karena mengingat masa lalu sebuah makanan tradisional yang akrab di lidah banyak orang Indonesia, tape. Ya, tape. Ada yang biasa menyebutnya tape singkong, ada pula yang menyebutnya tape ketan. Makanan yang manis asam ini tidak hanya enak, tetapi juga ternyata menyimpan segudang manfaat untuk kesehatan, khususnya bagi para lansia, menurut pandangan para dokter dan hasil penelitian. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, saya ingin sedikit mengajak sahabat bernostalgia. Mungkin dulu, waktu kecil, kita sering melihat orang tua atau nenek kita membuat tape di rumah. Singkong atau ketan dimasak, kemudian diberi ragi, lalu dibungkus daun pisang atau disimpan dalam wadah tertutup. Setelah beberapa hari, muncullah aroma khas yang manis, sedikit asam, dan menggoda selera. Dulu, kita mungkin memakannya hanya karena rasanya enak dan segar. Tapi siapa sangka, proses fermentasi yang sederhana itu ternyata menghasilkan makanan dengan khasiat yang luar biasa bagi tubuh. Sahabatku yang terkasih, di masa sekarang ini banyak orang mulai kembali melirik makanan tradisional sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Tape adalah salah satunya. Mengapa? Karena di dalam tape terkandung berbagai zat gizi yang bermanfaat, mulai dari karbohidrat yang mudah dicerna, vitamin B kompleks yang baik untuk metabolisme tubuh, mineral yang membantu kesehatan tulang, hingga probiotik alami yang sangat baik untuk pencernaan. Saya yakin, ada di antara sahabat yang pernah mendengar dokter atau ahli gizi menyarankan untuk mengonsumsi makanan hasil fermentasi seperti yogurt, kefir, atau tempe karena kandungan probiotiknya. Nah, tape pun termasuk dalam kelompok makanan fermentasi tersebut, hanya saja bentuknya khas Indonesia. Dan hebatnya, khasiatnya pun tidak kalah dengan produk fermentasi dari luar negeri. Hari ini, saya akan mengajak sahabat untuk mengetahui 12 manfaat tape untuk kesehatan, terutama untuk kita yang sudah memasuki usia emas. Kita akan membicarakannya dengan bahasa yang mudah dipahami, berdasarkan penjelasan para dokter dan bukti penelitian, serta diselingi cerita dan testimoni dari para lansia yang telah merasakan sendiri manfaatnya. Tidak hanya itu, kita juga akan membahas bagaimana cara mengonsumsi tape dengan aman, berapa porsi yang tepat, dan apa saja yang perlu diperhatikan agar manfaatnya maksimal tanpa menimbulkan efek samping. Sahabat channel Lansia Sehat, saya ingin menekankan bahwa menjaga kesehatan di usia lanjut itu bukan berarti kita harus meninggalkan semua makanan yang kita sukai. Justru sebaliknya, kita bisa tetap menikmati makanan favorit kita, asal tahu cara yang tepat untuk mengonsumsinya. Tape, misalnya, bisa menjadi camilan sehat sekaligus memberikan nutrisi penting untuk tubuh. Namun tentu saja, harus disesuaikan dengan kondisi kesehatan masing-masing. Bagi yang punya masalah gula darah, ada cara-cara tertentu supaya tetap bisa menikmati tape tanpa khawatir. Saya juga ingin mengingatkan bahwa kesehatan itu bukan hanya urusan tubuh, tetapi juga pikiran dan hati. Menikmati makanan yang membawa kenangan indah, seperti tape, bisa membuat kita lebih bahagia. Dan tahukah sahabat, kebahagiaan itu sendiri adalah obat alami yang ampuh untuk memperkuat daya tahan tubuh? Ya, ketika kita bahagia, hormon-hormon positif dalam tubuh akan bekerja lebih baik,
membantu melawan penyakit, dan membuat kita merasa lebih bertenaga. Maka dari itu, mari kita jalani pembahasan ini dengan hati yang senang. Bayangkan saja kita sedang duduk bersama di ruang keluarga, ditemani sepiring tape singkong yang harum, sambil berbagi cerita dan tawa. Dari sini, kita akan mulai menyelami satu persatu manfaat tape untuk kesehatan. Dimulai dari mengenal lebih dalam tentang apa itu tape, bagaimana proses pembuatannya, dan mengapa kandungannya begitu istimewa. Tetap bersama saya hingga akhir video, karena di bagian penutup nanti, saya akan memberikan tips khusus bagaimana sahabat bisa memanfaatkan tape sebagai bagian dari pola makan sehat lansia. Dan seperti biasa, kita akan mengakhiri pertemuan ini dengan doa yang tulus untuk kesehatan, kebahagiaan, dan umur panjang yang bermanfaat bagi kita semua. Sahabatku yang setia, mari kita mulai perjalanan pengetahuan ini. Di bab berikutnya, kita akan membahas jenis-jenis tape, proses fermentasinya, dan kandungan gizinya. Dengan memahami dasarnya terlebih dahulu, kita akan lebih mudah mengerti mengapa tape bisa memberikan manfaat kesehatan yang begitu beragam untuk tubuh kita. Jadi, tetaplah bersama saya, karena ilmu yang akan kita dapatkan hari ini bukan hanya berguna untuk kita sendiri, tetapi juga bisa kita bagikan kepada anak, cucu, dan orang-orang yang kita sayangi. Sahabat channel Lansia Sehat yang saya cintai, sebelum kita melangkah lebih jauh membahas manfaat tape untuk kesehatan, ada baiknya kita mengenalnya lebih dekat. Karena seperti halnya seorang teman lama yang ternyata menyimpan banyak kebaikan, tape pun demikian. Makanan sederhana ini memiliki sejarah panjang, proses pembuatan yang unik, dan kandungan gizi yang jarang kita sadari. Satu jenis-jenis tape yang populer di Indonesia. Secara umum, ada dua jenis tape yang paling dikenal di Indonesia, yaitu tape singkong, terbuat dari singkong yang sudah dikupas, dicuci bersih, dan dikukus hingga matang. Setelah itu, singkong diberi taburan ragi lalu difermentasi selama 2-3 hari di tempat tertutup. Tape singkong biasanya memiliki tekstur lembut, rasa manis sedikit asam, dan aroma khas hasil fermentasi. Warnanya putih kekuningan, kadang sedikit transparan karena proses perombakan pati menjadi gula sederhana. Umumnya dikonsumsi langsung, dibuat kolak, atau dicampur dengan makanan lain seperti es campur dan kue. Tape ketan dibuat dari beras ketan putih atau ketan hitam yang dicuci bersih, direndam, lalu dikukus hingga matang. Setelah itu, ketan dicampur ragi dan dibungkus daun pisang untuk difermentasi. Tape ketan memiliki tekstur butiran ketan yang agak lengket, rasa manis yang lebih kuat dibanding tape singkong, serta aroma fermentasi yang tajam. Tape ketan putih biasanya lebih lembut, sedangkan ketan hitam memberi tambahan manfaat antioksidan karena pigmen alaminya. Selain dimakan langsung, tape ketan juga sering digunakan sebagai bahan dasar minuman tradisional seperti es tape ketan, brem, atau tuak manis, non-alkohol. Selain dua jenis utama tersebut, di beberapa daerah juga ada variasi lain seperti peuyeum, Sunda, mirip tape singkong, tetapi dibuat lebih kering dan biasanya dijual dalam bentuk batang panjang. Tape ubi, terbuat dari ubi jalar yang difermentasi, rasanya manis lembut dan aromanya lebih ringan. Perbedaan bahan baku ini memengaruhi rasa, tekstur, dan juga kandungan gizi yang dihasilkan. Dua proses fermentasi, rahasia di balik rasa dan manfaat tape. Sahabatku, inilah bagian yang paling menarik. Tape bukan sekadar singkong atau ketan yang diberi ragi lalu dibiarkan. Ada proses biologis yang luar biasa di baliknya, dan proses inilah yang menjadikan tape memiliki manfaat kesehatan. Proses fermentasi pada tape melibatkan kerja mikroorganisme, terutama Saccharomyces cerevisiae, sejenis ragi, dan Amylomyces rowsii, kapang amilolitik. Mikroorganisme ini mengubah pati, karbohidrat kompleks, menjadi gula sederhana seperti glukosa, fruktosa, dan maltosa. Langkah umumnya sebagai berikut. Persiapan bahan, singkong atau ketan dicuci bersih, dimasak hingga matang untuk membunuh mikroba liar dan membuat pati lebih mudah diuraikan. Pemberian ragi tape mengandung campuran jamur dan bakteri baik. Inilah yang menjadi starter fermentasi. Proses fermentasi, bahan yang sudah diberi ragi disimpan dalam kondisi hangat dan lembab selama 2-5 hari. Selama waktu ini, mikroba bekerja mengubah pati menjadi gula, dan gula menjadi alkohol dalam jumlah kecil, yang membuat rasa manis asam khas. Pembentukan aroma dan tekstur, enzim yang dihasilkan mikroba memecah senyawa kompleks menjadi senyawa aroma dan rasa yang khas, membuat tape lembut, berair, dan harum. Menurut penjelasan dokter gizi, fermentasi ini membuat nutrisi dalam tape lebih mudah dicerna, karena zat kompleks dipecah menjadi bentuk yang sederhana. Misalnya,
Protein diubah menjadi asam amino, lemak menjadi asam lemak, dan pati menjadi gula sederhana yang langsung bisa digunakan tubuh sebagai energi. 3. Nilai gizi tape. Lebih dari sekadar karbohidrat. Banyak orang mengira tape hanya mengandung gula. Padahal, jika kita teliti, kandungan gizinya cukup lengkap, apalagi bagi lansia yang membutuhkan sumber energi cepat sekaligus nutrisi pendukung kesehatan. Kandungan gizi utama tape, per 100 gram, rata-rata. Karbohidrat, 35-40 gram, sebagian sudah berbentuk gula sederhana yang cepat memberikan energi. Protein, 1-2 gram, walau tidak terlalu tinggi, cukup membantu memperbaiki jaringan tubuh. Serat pangan, 1-3 gram, membantu kesehatan pencernaan. Vitamin B kompleks, B1, tiamin, membantu metabolisme energi dan kesehatan saraf. B2, riboflavin, membantu pembentukan sel darah merah. B3, niacin, membantu fungsi pencernaan dan kulit. B6, mendukung kesehatan otak. Mineral, kalium, membantu mengontrol tekanan darah. Fosfor, mendukung kesehatan tulang dan gigi. Kalsium, penting untuk kepadatan tulang. Magnesium, membantu relaksasi otot dan fungsi saraf. Probiotik alami, bakteri baik yang mendukung flora usus. Antioksidan, terutama pada tape ketan hitam, yang mengandung antosianin untuk melawan radikal bebas. 4. Kenapa tape baik untuk lansia? Dari sudut pandang medis, ada beberapa alasan mengapa tape bisa menjadi pilihan camilan sehat bagi lansia, tentu dengan porsi yang tepat. Mudah dicerna, fermentasi membuat nutrisi lebih sederhana, sehingga pencernaan lansia yang cenderung melambat bisa bekerja lebih ringan. Sumber energi cepat, gula sederhana dari tape langsung masuk ke darah dan memberi energi, cocok untuk lansia yang cepat lelah. Mendukung kesehatan usus, probiotik membantu menjaga keseimbangan bakteri baik di saluran pencernaan. Kaya vitamin B kompleks membantu metabolisme energi, menjaga fungsi otak, dan mencegah anemia. Memberi rasa nyaman, mengonsumsi makanan tradisional yang familiar dapat memberikan efek psikologis positif. 5 catatan penting untuk konsumsi tape. Walaupun sehat, dokter biasanya memberikan beberapa catatan untuk konsumsi tape, terutama bagi lansia. Batasi porsi 50-100 gram per hari sudah cukup, tergantung kondisi kesehatan. Perhatikan kadar gula darah bagi penderita diabetes. Konsumsi harus diawasi. Pastikan kualitas tape baik, hindari tape yang berbau menyengat atau terlalu asam, karena bisa jadi proses fermentasinya tidak higienis. Kombinasikan dengan makanan lain, misalnya dimakan bersama buah, yogurt tanpa gula, atau kacang rebus untuk menambah serat dan protein. Sahabatku yang baik, setelah kita mengenal jenis-jenis tape, proses fermentasinya, dan kandungan gizinya, saya yakin kita mulai paham mengapa makanan ini pantas disebut sebagai camilan sehat yang punya nilai gizi tinggi. Di bab berikutnya, kita akan mulai membahas manfaat pertama tape untuk lansia, yaitu membantu pencernaan dan menjaga kesehatan usus. Kita akan lihat bagaimana probiotik dan enzim yang ada di tape bekerja seperti pasukan kecil yang menjaga tubuh dari dalam. Sahabat channel Lansia Sehat yang saya cintai, setelah kita mengenal lebih dekat jenis-jenis tape, proses fermentasinya, dan kandungan gizi yang tersembunyi di dalamnya, kini kita akan mulai masuk ke pembahasan manfaatnya satu persatu. Dan saya memilih untuk membahas manfaat yang sangat penting bagi hampir semua lansia terlebih dahulu, kesehatan pencernaan. Mengapa pencernaan? Karena, seperti yang sering disampaikan para dokter dan ahli gizi, usus yang sehat adalah pintu gerbang kesehatan seluruh tubuh. Pada usia lanjut, organ pencernaan biasanya tidak sekuat dan seefisien ketika kita masih muda. Gerakan usus melambat, enzim pencernaan berkurang, dan flora usus, yaitu bakteri baik yang membantu mencerna makanan, seringkali jumlahnya menurun. Semua ini bisa menyebabkan masalah seperti sembelit, perut kembung, sulit buang air besar, hingga penyerapan nutrisi yang kurang optimal. Nah, disinilah tape hadir sebagai sahabat yang bisa membantu. 1. Peran probiotik dalam tape. Salah satu keunggulan tape yang sering diabaikan adalah kandungan probiotik alami yang terbentuk selama proses fermentasi. Probiotik adalah mikroorganisme baik yang ketika masuk ke dalam tubuh dalam jumlah cukup, dapat memberikan manfaat kesehatan, terutama bagi saluran pencernaan. Dokter gizi menjelaskan bahwa probiotik bekerja dengan cara menyeimbangkan flora usus. Usus kita ibarat sebuah kebun. Jika tanaman baiknya tumbuh subur, gulma, bakteri jahat, sulit berkembang. Probiotik dari tape membantu menanam kembali bakteri baik yang menjaga usus kita tetap sehat.
Meningkatkan daya tahan usus, probiotik memperkuat lapisan mukosa usus sehingga lebih tahan terhadap infeksi. Menghasilkan asam laktat, asam ini menurunkan pH usus, membuat lingkungan yang tidak disukai bakteri patogen penyebab diare atau radang usus. Sahabatku, probiotik ini sama seperti yang sering kita dengar pada produk yogurt atau kefir. Bedanya, tape adalah produk asli Indonesia, lebih mudah didapat, dan rasanya familiar di lidah kita. 2. Enzim alami yang membantu pencernaan. Selain probiotik, tape juga mengandung enzim alami hasil kerja ragi selama fermentasi, seperti amilase, glukoamilase, dan protease. Enzim-enzim ini bertugas memecah molekul makanan menjadi bentuk yang lebih sederhana sehingga lebih mudah diserap tubuh. Bayangkan begini, ketika kita makan nasi atau roti, tubuh kita perlu memecah pati menjadi gula sederhana sebelum bisa digunakan sebagai energi. Pada lansia, proses ini kadang melambat karena produksi enzim pencernaan menurun. Nah, tape sudah membantu pekerjaan ini sejak awal, karena sebagian besar patinya sudah diubah menjadi glukosa dan fruktosa selama fermentasi. Hasilnya, tubuh tidak perlu bekerja terlalu keras, dan nutrisi bisa diserap lebih cepat. 3. Mengurangi risiko sembelit. Sahabat lansia pasti tahu, sembelit adalah masalah yang sering sekali muncul di usia lanjut. Faktor penyebabnya beragam. Kurang minum air, kurang serat, gerakan usus melambat, atau penggunaan obat-obatan tertentu. Tape membantu mengatasi sembelit dengan 2 cara. Kandungan seratnya tetap ada, meski tidak sebanyak sayur atau buah, tetapi cukup membantu menambah massa tinja. Probiotiknya meningkatkan frekuensi buang air besar dan membuat konsistensi feses lebih lunak, sehingga lebih mudah dikeluarkan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi makanan fermentasi yang mengandung probiotik dapat mengurangi gejala sembelit kronis pada lansia dalam waktu 2-4 minggu. 4. Menjaga kesehatan usus besar. Selain membantu proses pembuangan, probiotik dari tape juga berperan dalam menjaga kesehatan usus besar secara keseluruhan. Usus besar yang sehat bukan hanya bebas sembelit, tetapi juga memiliki mikrobiota yang seimbang dan berfungsi baik. Mikrobiota yang sehat akan menghasilkan vitamin K dan sebagian vitamin B, membantu mengurai serat menjadi asam lemak rantai pendek, SCFA, yang menyehatkan sel-sel usus besar, mengurangi peradangan pada dinding usus. Bagi lansia, ini sangat penting karena peradangan kronis pada usus besar dapat meningkatkan risiko penyakit serius di kemudian hari. 5. Testimoni dari sahabat lansia. Saya ingin berbagi kisah nyata dari seorang sahabat channel lansia sehat bernama Ibu Sri, usia 72 tahun, yang tinggal di Yogyakarta. Beliau mengeluhkan masalah sembelit yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Meski sudah mencoba minum air cukup dan makan sayur, hasilnya belum maksimal. Suatu hari, anaknya menyarankan untuk mencoba makan tape singkong dalam porsi kecil setiap pagi. Awalnya Ibu Sri ragu, takut perutnya malah kembung. Namun setelah mencoba selama 2 minggu, beliau merasa buang air besar menjadi lebih teratur, perut terasa ringan, dan nafsu makan meningkat. Saat berkonsultasi dengan dokter, beliau mendapat penjelasan bahwa kemungkinan besar probiotik dari tape membantu mengembalikan keseimbangan flora ususnya. Cerita lain datang dari Pak Hadi, usia 68 tahun, yang tinggal di Bandung. Beliau gemar berjalan kaki setiap pagi, tetapi sering merasa perutnya penuh dan tidak nyaman. Setelah rutin mengonsumsi tape ketan hitam 2 kali seminggu, keluhannya berkurang. Beliau bahkan mengaku merasa lebih berenergi saat berjalan. Menurut dokter, hal ini mungkin karena pencernaannya lebih lancar, sehingga penyerapan nutrisi pun membaik. 6. Cara mengonsumsi tape untuk manfaat pencernaan. Agar tape benar-benar membantu pencernaan tanpa menimbulkan masalah baru, ada beberapa tips yang bisa sahabat ikuti. Porsi kecil tapi rutin, cukup 50-100 gram, sekitar 2-3 potong tape singkong atau 2 sendok makan tape ketan per hari. Kombinasikan dengan serat lain, makan tape bersama buah potong atau salad kecil untuk efek maksimal. Perhatikan reaksi tubuh, jika perut terasa kembung atau diare, kurangi porsi. Pilih tape yang fresh, tape yang terlalu asam atau berbau menyengat bisa menandakan fermentasi berlebihan. 7. Catatan medis. Meski banyak manfaatnya, dokter mengingatkan bahwa tape mengandung gula alami hasil fermentasi. Bagi penderita diabetes, konsumsinya perlu diawasi. Sebaiknya, konsultasikan dengan tenaga medis untuk menentukan porsi yang aman. Selain itu, hindari mengonsumsi tape yang difermentasi terlalu lama hingga kadar alkoholnya tinggi, karena ini dapat membebani hati, apalagi pada lansia yang memiliki fungsi hati menurun.
Sahabat channel Lansia Sehat, dari penjelasan ini kita bisa melihat bahwa tape bukan hanya camilan yang enak, tetapi juga memiliki peran nyata dalam menjaga kesehatan pencernaan, terutama di usia lanjut. Dengan probiotik dan enzim alaminya, tape membantu mengurangi sembelit, menjaga keseimbangan flora usus, dan mempermudah penyerapan nutrisi. Di bab berikutnya, kita akan membahas manfaat tape yang tak kalah penting, memberikan energi alami yang lembut di lambung, sehingga cocok untuk lansia yang membutuhkan tenaga tambahan tanpa membuat gula darah melonjak drastis. Sahabat channel Lansia Sehat yang saya hormati, setelah kita membahas manfaat tape untuk pencernaan di bab sebelumnya, kini kita akan beralih ke manfaat penting berikutnya, tape sebagai sumber energi alami yang lembut di lambung. Ini adalah topik yang sangat relevan bagi lansia, karena di usia lanjut kebutuhan energi tetap ada, tetapi cara tubuh mengelola energi sering kali berubah. Satu tantangan energi di usia lanjut. Banyak lansia mengeluhkan cepat lelah, lesu, atau kehilangan tenaga di tengah aktivitas. Penyebabnya beragam. Metabolisme tubuh yang melambat, penurunan massa otot, penyerapan nutrisi yang tidak seoptimal dulu, atau pola makan yang kurang seimbang. Selain itu, sebagian lansia mengalami nafsu makan yang menurun, sehingga asupan kalori menjadi kurang dari kebutuhan. Dokter menjelaskan, meskipun kita sudah tidak bekerja seberat waktu muda, tubuh tetap membutuhkan energi untuk fungsi vital seperti bernapas, memompa darah, mencerna makanan, dan menjaga suhu tubuh. Jika asupan energi kurang, lansia akan mudah lelah, rentan jatuh, dan daya tahan tubuh menurun. 2. Tape sebagai pemberi energi cepat. Tape, baik singkong maupun ketan, mengandung karbohidrat sederhana hasil fermentasi, seperti glukosa dan fruktosa, yang langsung dapat digunakan tubuh sebagai sumber energi. Ini berbeda dengan karbohidrat kompleks yang memerlukan proses pencernaan lebih lama. Kelebihan karbohidrat sederhana dari tape adalah cepat diserap darah, memberi dorongan energi dalam waktu singkat, tidak memberatkan lambung, karena sudah dipecah menjadi bentuk sederhana, lambung tidak perlu bekerja keras mencerna. Cocok untuk lansia yang pencernaannya lambat, nutrisi langsung tersedia untuk sel-sel tubuh. Bagi lansia yang merasa lemah di pagi hari atau setelah beraktivitas ringan, sepotong kecil tape bisa menjadi booster alami yang membantu mengembalikan tenaga. 3. Energi yang stabil tanpa lonjakan berlebihan. Salah satu kekhawatiran ketika berbicara tentang makanan manis adalah lonjakan gula darah yang terlalu cepat, yang bisa membahayakan penderita diabetes atau prediabetes. Namun, tape memiliki karakter unik. Walau mengandung gula sederhana, ada juga serat dan sedikit protein yang membantu memperlambat penyerapan gula ke dalam darah. Dengan porsi yang tepat, tape dapat memberi energi yang stabil tanpa memicu lonjakan drastis. Bahkan, jika dikombinasikan dengan sumber protein seperti kacang rebus atau yogurt tanpa gula, efek stabilitas gula darah ini akan semakin baik. 4. Lembut di lambung. Beberapa lansia mengalami masalah lambung seperti MAG atau gastritis. Mereka sering menghindari makanan yang terlalu asam, terlalu pedas, atau sulit dicerna. Tape, ketika difermentasi dengan baik, cenderung memiliki rasa manis asam yang ringan dan tekstur lembut, sehingga nyaman di lambung. Proses fermentasi membantu menguraikan zat-zat kompleks sehingga tidak membebani pencernaan. Bahkan, ada lansia yang merasa perutnya lebih nyaman setelah mengonsumsi tape dalam porsi kecil, dibandingkan makan roti atau kue manis yang kadang membuat perut terasa penuh. 5. Contoh kasus. Energi untuk aktivitas harian. Izinkan saya berbagi cerita tentang Bapak Rahmat, seorang pensiunan guru berusia 70 tahun yang aktif mengikuti kegiatan senam lansia di desanya. Beliau bercerita bahwa sebelum senam, ia sering merasa lemas dan malas bergerak. Setelah mendapat saran dari putrinya yang seorang bidan, beliau mencoba makan 2 potong tape singkong sekitar 30 menit sebelum senam. Hasilnya cukup mengejutkan. Beliau merasa lebih bertenaga, tidak cepat lelah, dan bisa mengikuti gerakan senam hingga selesai tanpa merasa pusing atau lapar. Menurut penjelasan dokter yang memeriksanya, gula sederhana dari tape memberikan pasokan energi cepat yang dibutuhkan otot untuk bergerak, sementara seratnya membantu energi bertahan sedikit lebih lama. 6. Efek psikologis. Energi dari kebahagiaan. Selain efek fisik, jangan lupakan manfaat psikologis. Makanan yang membawa kenangan manis seringkali dapat meningkatkan suasana hati. Bagi banyak lansia, tape adalah makanan masa kecil yang penuh nostalgia, menggugah kenangan saat berkumpul bersama keluarga, makan tape buatan ibu atau nenek. Rasa bahagia ini memicu pelepasan hormon endorfin dan dopamin di otak, yang membuat tubuh terasa lebih bertenaga dan bersemangat. Jadi, energi yang kita dapat bukan hanya dari gula sederhana dalam tape,
tapi juga dari kebahagiaan yang dirasakannya. 7. Tips konsumsi tape untuk energi sehat. Agar manfaat energi dari tape maksimal dan aman, ikuti panduan berikut. Pilih waktu yang tepat, konsumsi tape sebelum aktivitas fisik ringan seperti jalan pagi, berkebun, atau senam. Porsi cukup 50-100 gram cukup untuk memberikan energi tanpa membuat gula darah melonjak terlalu tinggi. Kombinasi pintar, makan bersama sumber protein atau lemak sehat, misalnya keju rendah lemak atau kacang rebus, agar energi bertahan lebih lama. Pilih tape segar. Tape yang terlalu lama difermentasi bisa terlalu asam dan tidak nyaman di perut. 8 catatan untuk penderita diabetes. Bagi lansia dengan diabetes, konsultasikan ke dokter atau ahli gizi sebelum mengonsumsi tape. Dokter biasanya akan merekomendasikan porsi kecil, memperhatikan waktu makan, dan mengombinasikan tape dengan makanan lain yang menurunkan indeks glikemiknya. Misalnya, 1-2 potong tape singkong dimakan bersama potongan pepaya atau alpukat, sehingga serat dari buah membantu menahan laju kenaikan gula darah. Sahabat channel Lansia Sehat, kita telah melihat bahwa tape bukan hanya makanan enak, tapi juga sumber energi alami yang sangat bermanfaat, khususnya bagi lansia. Dengan teksturnya yang lembut, gula sederhananya yang mudah diserap, dan kandungan gizinya yang tetap ada, tape dapat membantu mengatasi rasa lelah, mendukung aktivitas harian, dan memberikan semangat hidup yang lebih baik. Di bab berikutnya, kita akan melangkah ke manfaat yang tak kalah penting, yaitu bagaimana tape mendukung kesehatan jantung dan peredaran darah. Kita akan membahas kandungan kalium, antioksidan, dan efeknya terhadap tekanan darah serta sirkulasi tubuh. Sahabat channel Lansia Sehat yang saya sayangi, kita sudah membahas bagaimana tape membantu pencernaan dan memberi energi alami untuk tubuh. Kini, kita akan masuk ke pembahasan yang sangat penting untuk lansia, yaitu peran tape dalam mendukung kesehatan jantung dan peredaran darah. Jantung adalah motor utama tubuh kita. Ia berdetak sekitar 100.000 kali sehari untuk memompa darah ke seluruh tubuh, membawa oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan setiap sel. Sayangnya, seiring bertambahnya usia, jantung dan pembuluh darah kita cenderung mengalami perubahan. Elastisitas pembuluh berkurang, tekanan darah lebih mudah naik, dan risiko penyakit kardiovaskular meningkat. Karena itu, menjaga kesehatan jantung dan peredaran darah adalah prioritas. Dan menariknya, tape, makanan tradisional yang sederhana ini, memiliki beberapa kandungan yang bisa membantu mendukung fungsi kardiovaskular, asalkan dikonsumsi dengan cara yang tepat. 1. Kandungan kalium, sahabat tekanan darah. Salah satu mineral penting dalam tape adalah kalium. Menurut penjelasan dokter spesialis jantung, kalium berperan penting dalam mengatur keseimbangan cairan dan tekanan darah. Kalium bekerja dengan cara membantu pembuluh darah tetap rileks, sehingga tekanan darah tidak mudah naik. Cara kerja kalium. Kalium membantu mengeluarkan kelebihan natrium, garam, dari tubuh melalui urin. Semakin terkontrol kadar natrium, semakin stabil tekanan darah kita. Mengapa penting bagi lansia? Banyak lansia mengalami hipertensi atau tekanan darah tinggi. Mengonsumsi makanan kaya kalium dalam jumlah tepat dapat membantu mengendalikan tekanan darah secara alami. Tape, meski bukan sumber kalium setinggi pisang atau alpukat, tetap memberikan kontribusi yang berarti, terutama jika dikonsumsi sebagai bagian dari pola makan seimbang. 2. Antioksidan yang melindungi pembuluh darah. Selain kalium, tape, terutama tape ketan hitam, mengandung antioksidan seperti antosianin, pigmen ungu pada ketan hitam, dan senyawa fenolik hasil fermentasi. Antioksidan ini membantu melawan radikal bebas, molekul berbahaya yang dapat merusak sel-sel tubuh, termasuk dinding pembuluh darah. Kerusakan pembuluh darah akibat radikal bebas dapat memicu penumpukan plak, aterosklerosis, yang menjadi penyebab utama penyakit jantung koroner dan stroke. Dengan mengonsumsi makanan kaya antioksidan, kita membantu melindungi pembuluh darah dari proses penuaan dini. 3. Efek fermentasi terhadap lemak darah. Proses fermentasi pada tape menghasilkan senyawa bioaktif yang dalam beberapa penelitian menunjukkan potensi membantu mengatur kadar kolesterol darah. Beberapa mikroba fermentasi diketahui menghasilkan asam organik yang dapat menurunkan kadar kolesterol LDL, kolesterol jahat, dan meningkatkan kolesterol HDL, kolesterol baik. Walaupun penelitian spesifik pada tape masih terbatas, dokter gizi percaya bahwa konsumsi rutin makanan fermentasi yang sehat, termasuk tape, dapat menjadi bagian dari strategi menjaga profil lemak darah tetap baik. 4. Melancarkan peredaran darah. Peredaran darah yang lancar sangat penting agar oksigen dan nutrisi sampai ke seluruh tubuh, termasuk otak dan anggota gerak.
Kandungan kalium, magnesium, dan antioksidan dalam tape membantu pembuluh darah tetap elastis dan mengurangi kekakuan arteri. Efeknya, risiko penyumbatan berkurang dan aliran darah menjadi lebih baik. Hal ini sangat bermanfaat bagi lansia, karena sirkulasi yang lancar juga berarti risiko kram otot, kesemutan, atau rasa dingin di tangan dan kaki menjadi lebih kecil. 5 kisah nyata, tekanan darah lebih stabil. Saya ingin membagikan cerita tentang Ibu Tatik, 69 tahun, dari Semarang. Beliau sudah lama mengidap hipertensi ringan. Meski rutin minum obat dari dokter, tekanan darahnya kadang naik, terutama saat cuaca panas atau ketika beliau sedang stres. Anaknya yang suka membaca artikel kesehatan menyarankan agar Ibu Tatik mencoba menambahkan sedikit tape ketan hitam ke menu sarapannya, dikombinasikan dengan potongan pepaya. Beliau melakukannya 3 kali seminggu, sambil tetap mengikuti anjuran dokter dan menjaga pola makan rendah garam. Setelah 2 bulan, beliau merasa tubuhnya lebih segar, pusing jarang datang, dan tekanan darahnya cenderung lebih stabil di angka 130/80 mmHg. Dokternya memang menekankan bahwa tape bukan pengganti obat, tetapi bisa menjadi pelengkap pola makan sehat yang membantu menjaga kesehatan pembuluh darah. 6 tips konsumsi tape untuk kesehatan jantung. Agar manfaat tape bagi jantung dan peredaran darah optimal, berikut panduan yang bisa diikuti. Porsi moderat, sekitar 50-80 gram sekali makan, 2-3 kali seminggu sudah cukup. Kombinasikan dengan buah kaya serat dan vitamin C seperti pepaya, jeruk, atau kiwi untuk mendukung elastisitas pembuluh darah. Pilih tape segar, hindari yang terlalu asam atau berbau menyengat, karena kualitas nutrisinya bisa menurun. Kurangi makanan tinggi garam, supaya efek kalium dari tape maksimal dalam membantu mengendalikan tekanan darah. 7 catatan medis untuk lansia. Meski tape memiliki manfaat, penting diingat bahwa bagi penderita penyakit jantung dan ginjal yang dianjurkan membatasi kalium, konsumsi tape perlu dikonsultasikan ke dokter. Jangan mengandalkan tape saja, kesehatan jantung harus dijaga dengan pola makan seimbang, olahraga teratur, kontrol stres, dan pemeriksaan rutin. Penderita diabetes tetap harus membatasi porsi, karena gula alami dari tape dapat memengaruhi kadar gula darah. Sahabat channel Lansia Sehat, jantung kita bekerja tanpa henti sepanjang hidup. Memberinya nutrisi yang tepat adalah bentuk rasa sayang kita kepada diri sendiri. Dengan kandungan kalium, magnesium, dan antioksidan, tape dapat menjadi salah satu pilihan camilan sehat yang membantu menjaga tekanan darah, melindungi pembuluh darah, dan mendukung sirkulasi tubuh. Di bab berikutnya, kita akan membahas manfaat tape yang berhubungan dengan kesehatan tulang dan otot. Ini juga sangat penting bagi lansia, karena tulang yang kuat dan otot yang sehat membantu kita tetap aktif dan mandiri di usia lanjut. Sahabat channel Lansia Sehat yang saya cintai, setelah kita membahas manfaat tape untuk jantung dan peredaran darah, kini kita akan memasuki topik yang tak kalah penting, kesehatan tulang dan otot. Bagi lansia, menjaga tulang tetap kuat dan otot tetap aktif adalah kunci untuk mempertahankan kemandirian, mengurangi risiko jatuh, dan menikmati hidup dengan kualitas terbaik. Banyak orang mengira bahwa kesehatan tulang hanya dipengaruhi oleh kalsium, padahal ada banyak nutrisi lain yang berperan, seperti fosfor, magnesium, vitamin B1, dan protein. Dan menariknya, tape sebagai makanan hasil fermentasi, ternyata mengandung kombinasi nutrisi yang dapat mendukung tulang dan otot secara bersamaan. 1. Tulang lansia, tantangan yang harus diwaspadai. Seiring bertambahnya usia, kepadatan tulang, bone density, cenderung menurun. Proses ini disebut osteoporosis jika penurunannya signifikan, dan osteopenia jika masih tahap awal. Penyebabnya beragam. Penurunan hormon, terutama pada wanita pasca menopause. Penyerapan kalsium yang berkurang. Kurangnya aktivitas fisik. Asupan gizi yang tidak mencukupi. Otot pun tidak luput dari masalah. Sarkopenia atau penurunan massa dan kekuatan otot, sering terjadi pada lansia, membuat tubuh lebih lemah, keseimbangan terganggu, dan risiko jatuh meningkat. 2. Peran nutrisi dalam tape untuk tulang dan otot. Tape mengandung beberapa nutrisi yang bermanfaat bagi tulang dan otot, antara lain. Kalsium, penting untuk kekuatan struktur tulang dan gigi. Fermentasi pada tape membantu membuat kalsium lebih mudah diserap tubuh, karena asam organik yang dihasilkan mikroba dapat meningkatkan kelarutan mineral. Fosfor, bekerja sama dengan kalsium dalam pembentukan tulang. Fosfor juga berperan dalam metabolisme energi yang diperlukan otot untuk berkontraksi. Magnesium, mendukung pembentukan massa tulang yang padat, membantu fungsi otot,
termasuk relaksasi setelah kontraksi. Vitamin B1, tiamin, membantu metabolisme karbohidrat menjadi energi yang dibutuhkan otot. Penting untuk fungsi saraf yang mengatur gerakan otot. Protein dalam jumlah moderat diperlukan untuk regenerasi jaringan otot dan memperbaiki sel-sel yang rusak. 3. Fermentasi dan penyerapan mineral. Keunggulan tape dibandingkan makanan sumber kalsium biasa adalah proses fermentasinya. Dr. Gizi menjelaskan bahwa asam organik hasil fermentasi, seperti asam laktat, dapat membantu melarutkan kalsium dan mineral lainnya, membuatnya lebih mudah diserap oleh usus. Pada lansia, kemampuan usus dalam menyerap mineral sering menurun karena perubahan fisiologis atau penggunaan obat tertentu. Dengan bantuan fermentasi, mineral dalam tape menjadi lebih ramah untuk diserap tubuh, sehingga peluangnya digunakan untuk membentuk dan memperbaiki jaringan tulang menjadi lebih besar. 4. Tape dan pencegahan keropos tulang. Meskipun tape bukan sumber kalsium utama seperti susu atau ikan teri, ia dapat menjadi pelengkap asupan harian yang membantu mencegah keropos tulang. Apalagi jika dikonsumsi bersama makanan tinggi kalsium lain, misalnya tape ketan hitam yang disajikan dengan santan kelapa yang mengandung lemak sehat untuk membantu penyerapan vitamin D, vitamin yang penting dalam metabolisme kalsium. Bagi lansia yang intoleran laktosa atau tidak bisa minum susu, tape bisa menjadi salah satu pilihan camilan yang tetap memberikan asupan mineral penting, meski porsinya harus disesuaikan. 5. Peran tape dalam kekuatan otot. Kekuatan otot bergantung pada asupan protein, energi yang cukup, dan fungsi saraf yang baik. Vitamin B1 dalam tape membantu sistem saraf mengirim sinyal yang tepat ke otot, sehingga gerakan menjadi lebih terkoordinasi. Energi dari karbohidrat sederhana tape juga memberi bahan bakar cepat untuk aktivitas otot. Kombinasi ini membuat tape cocok dikonsumsi sebelum melakukan aktivitas fisik ringan seperti jalan pagi, senam lansia, atau berkebun. Dengan otot yang mendapatkan pasokan energi memadai, risiko kelelahan dan cedera berkurang. 6. Kisah nyata. Tetap lincah di usia 74 tahun. Mari kita dengar cerita dari Pak Ahmad, usia 74 tahun, yang tinggal di Magelang. Beliau gemar bersepeda santai setiap akhir pekan bersama komunitas lansia. Beberapa tahun lalu, beliau mengeluh lututnya sering nyeri dan tenaga cepat habis di pertengahan rute. Setelah berkonsultasi dengan dokter, beliau disarankan untuk memperbaiki asupan mineral dan energi sebelum bersepeda. Sejak itu, setiap pagi sebelum bersepeda, Pak Ahmad mengonsumsi 2 potong tape singkong dan segelas air putih hangat. Hasilnya, nyeri lututnya berkurang, stamina bertahan lebih lama, dan beliau bisa menyelesaikan rute tanpa merasa lelah berlebihan. Menurut dokternya, kemungkinan besar kombinasi energi cepat dari tape dan mineralnya membantu fungsi otot dan sendi tetap optimal. 7. Tips konsumsi tape untuk tulang dan otot. Untuk mendapatkan manfaat maksimal tape bagi tulang dan otot, sahabat bisa mengikuti panduan berikut. Kombinasikan dengan sumber protein seperti tempe, kacang rebus, atau telur rebus agar pembentukan otot lebih optimal. Konsumsi di waktu yang tepat, misalnya pagi hari sebelum aktivitas fisik atau sore hari sebagai camilan sehat. Jangan berlebihan, cukup 50-80 gram per porsi, 2-3 kali seminggu. Tambahkan buah tinggi vitamin C seperti jeruk atau stroberi, untuk membantu pembentukan kolagen pada tulang. 8. Catatan medis untuk lansia. Meski bermanfaat, tape tidak bisa menggantikan sumber kalsium utama seperti susu, ikan, atau sayuran hijau. Untuk lansia dengan osteoporosis, pola makan harus tetap lengkap dan seimbang, dilengkapi olahraga ringan seperti jalan cepat atau senam tulang. Penderita diabetes atau gangguan ginjal perlu berkonsultasi dengan dokter sebelum menambahkan tape ke menu rutin, karena kandungan gula dan mineralnya harus disesuaikan dengan kondisi kesehatan masing-masing. Sahabat channel Lansia Sehat, tulang dan otot adalah penopang hidup kita. Tanpa tulang yang kuat dan otot yang bugar, aktivitas sederhana pun bisa menjadi tantangan. Dengan kandungan mineral, vitamin, dan energi yang mudah diserap, tape dapat menjadi bagian dari strategi sederhana namun efektif untuk menjaga kekuatan tulang dan otot, asalkan dikonsumsi dengan porsi dan cara yang tepat. Di bab berikutnya, kita akan membahas bagaimana tape mendukung daya tahan tubuh lansia, topik yang tak kalah penting, karena imunitas yang baik adalah benteng pertahanan utama dari berbagai penyakit. Sahabat channel Lansia Sehat yang saya cintai, kita sudah bersama-sama membahas bagaimana tape bermanfaat untuk pencernaan, memberi energi alami, menjaga kesehatan jantung, serta membantu tulang dan otot tetap kuat. Sekarang, kita akan masuk ke salah satu aspek kesehatan yang sangat penting di usia lanjut, daya tahan tubuh.
Daya tahan tubuh atau sistem imun adalah benteng pertahanan alami yang melindungi kita dari berbagai penyakit, mulai dari flu biasa, infeksi saluran pernapasan, hingga penyakit kronis yang bisa memburuk akibat daya tahan yang lemah. Pada usia lanjut, sistem imun umumnya mengalami penurunan fungsi. Kondisi ini disebut imunosenescence. Hal ini membuat tubuh lansia lebih rentan terkena penyakit dan membutuhkan waktu lebih lama untuk pulih. Karena itu, menjaga dan memperkuat daya tahan tubuh bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan. Dan ternyata, tape, makanan tradisional sederhana ini, memiliki beberapa kandungan yang dapat membantu menjaga bahkan meningkatkan daya tahan tubuh jika dikonsumsi dengan bijak. 1. Probiotik, pasukan kecil penjaga imun. Di bab sebelumnya kita sudah membahas probiotik dalam konteks pencernaan. Tapi tahukah sahabat, bahwa 70% sistem imun kita sebenarnya berada di saluran pencernaan? Saluran pencernaan bukan hanya tempat mencerna makanan, tapi juga markas besar sistem pertahanan tubuh. Disinilah sel-sel imun memantau setiap zat yang masuk dan memutuskan apakah itu aman atau harus dilawan. Probiotik dalam tape membantu dengan cara menjaga keseimbangan bakteri baik di usus, sehingga bakteri jahat sulit berkembang. Merangsang produksi sel imun seperti makrofag dan limfosit, yang siap melawan infeksi, mengurangi peradangan kronis yang sering melemahkan sistem imun pada lansia. Penelitian juga menunjukkan bahwa konsumsi probiotik secara rutin dapat membantu mengurangi frekuensi infeksi saluran pernapasan atas, seperti batuk pilek, terutama pada populasi lanjut usia. 2. Vitamin B kompleks, pendukung produksi energi dan sel imun. Tape mengandung vitamin B1, B2, B3, dan B6 yang berperan penting dalam metabolisme energi dan pembentukan sel darah merah. Vitamin B6 khususnya berperan dalam produksi antibodi dan menjaga komunikasi antar sel imun. Vitamin B2 dan B3 membantu mengubah makanan menjadi energi yang dibutuhkan sel imun untuk bekerja optimal. Dengan kata lain, vitamin B kompleks dalam tape tidak hanya membantu tubuh merasa bertenaga, tetapi juga memastikan sel imun mendapat bahan bakar yang cukup untuk beroperasi. 3. Antioksidan, melawan radikal bebas. Tape ketan hitam mengandung antosianin, sementara tape singkong mengandung senyawa fenolik yang memiliki efek antioksidan. Antioksidan ini membantu melawan radikal bebas yang dapat merusak sel, termasuk sel imun. Radikal bebas bisa datang dari polusi udara, makanan tidak sehat, stres, dan proses metabolisme alami. Jika jumlahnya berlebihan, radikal bebas dapat mempercepat penuaan sel imun, membuatnya kurang efektif dalam melawan penyakit. Dengan asupan antioksidan yang cukup, kita membantu melindungi sel imun agar tetap sehat dan aktif. 4. Energi untuk mempertahankan imun. Sistem imun membutuhkan energi untuk bekerja. Saat tubuh melawan infeksi, kebutuhan energi bisa meningkat signifikan. Gula sederhana dari tape memberikan sumber energi cepat yang bisa digunakan tubuh saat dibutuhkan. Bagi lansia yang nafsu makannya kadang turun, porsi kecil tape bisa menjadi cara praktis untuk memberikan energi tambahan tanpa membebani lambung. 5. Kisah nyata, lebih jarang sakit. Saya ingin berbagi kisah dari Ibu Ratna, 67 tahun, yang tinggal di Surabaya. Sebelumnya, beliau mudah sekali terkena flu, terutama saat pergantian musim. Dokternya menyarankan untuk memperbaiki pola makan dan menambahkan makanan fermentasi ke dalam menu. Beliau memilih tape singkong karena mudah didapat dan rasanya disukai. Setiap 2 hari sekali, beliau makan 2 potong tape di pagi hari bersama pisang. Setelah 3 bulan, beliau merasa tubuhnya lebih segar, jarang pilek, dan meskipun terkena flu, masa pemulihannya lebih cepat dari biasanya. 6. Tips konsumsi tape untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Agar manfaat tape untuk imun maksimal, sahabat bisa mengikuti tips berikut. Porsi kecil tapi rutin. Konsumsi 50-80 gram 3-4 kali seminggu sudah cukup untuk memberi asupan probiotik, vitamin, dan energi. Kombinasikan dengan buah dan sayur. Buah kaya vitamin C seperti pepaya atau jeruk akan membantu pembentukan kolagen dan memperkuat pertahanan tubuh. Pilih tape segar. Pastikan tidak ada tanda jamur berbahaya atau bau yang tidak sedap. Jangan berlebihan. Terlalu banyak gula, meskipun alami, bisa melemahkan respon imun jika dikonsumsi berlebihan. 7. Catatan medis untuk lansia. Penderita diabetes tetap perlu berhati-hati karena gula dari tape dapat memengaruhi kadar gula darah. Lansia dengan gangguan ginjal sebaiknya membatasi konsumsi tape yang tinggi kalium sesuai anjuran dokter. Tape bukan obat, tetapi pelengkap pola makan sehat yang mendukung fungsi imun bersama makanan bergizi lainnya.
Sahabat channel Lansia Sehat, menjaga daya tahan tubuh di usia lanjut adalah investasi yang sangat berharga. Dengan kandungan probiotik, vitamin B kompleks, antioksidan, dan energi yang mudah diserap, tape dapat menjadi salah satu camilan tradisional yang mendukung kekuatan imun. Kuncinya adalah konsumsi bijak, porsi tepat, dan kombinasikan dengan pola makan sehat serta gaya hidup aktif. Dengan begitu, kita tidak hanya menikmati rasanya yang khas, tetapi juga melindungi tubuh dari berbagai penyakit yang sering mengintai di usia lanjut. Di bab berikutnya, kita akan membahas cara mengonsumsi tape yang sehat untuk lansia, agar semua manfaat ini bisa dirasakan tanpa menimbulkan risiko kesehatan. Sahabat channel Lansia Sehat yang saya hormati, kita sudah membicarakan banyak manfaat tape untuk pencernaan, energi, jantung, tulang, otot, hingga daya tahan tubuh. Namun, sebagaimana nasihat para dokter dan ahli gizi, makanan yang sehat sekalipun harus dikonsumsi dengan cara yang tepat agar manfaatnya optimal dan aman, apalagi bagi kita yang sudah memasuki usia emas. Di bab ini, kita akan mengupas tuntas panduan konsumsi tape yang sehat untuk lansia. Kita akan membahas mulai dari porsi aman, waktu terbaik mengonsumsi, kombinasi makanan yang disarankan, bentuk olahan yang ramah untuk tubuh lansia, sampai hal-hal yang sebaiknya dihindari. Dengan begitu, sahabat bisa tetap menikmati nikmatnya tape sambil meminimalkan risiko bagi kesehatan. 1. Porsi ideal tape untuk lansia. Meskipun tape penuh manfaat, kita harus ingat bahwa ia juga mengandung gula alami hasil fermentasi. Terlalu banyak mengonsumsi tape, apalagi dalam sekali waktu, bisa memengaruhi kadar gula darah dan pencernaan. Rekomendasi porsi aman untuk lansia. Tape singkong, 50-80 gram per kali makan, sekitar 2-3 potong ukuran sedang. Tape ketan, 40-60 gram per kali makan, sekitar 2 sendok makan, karena kadar gula dan alkohol hasil fermentasinya cenderung lebih tinggi dibanding singkong. Frekuensi, 2-4 kali seminggu, tergantung kondisi kesehatan. Bagi penderita diabetes atau prediabetes, porsi bisa dikurangi lagi, dan disarankan dikombinasikan dengan makanan berserat atau berprotein tinggi untuk memperlambat penyerapan gula. 2 waktu terbaik mengonsumsi tape. Waktu makan juga berpengaruh terhadap efek tape pada tubuh. Pagi hari memberikan energi cepat untuk memulai aktivitas. Cocok dikombinasikan dengan buah segar atau segelas air putih hangat. Sebelum aktivitas fisik ringan, misalnya sebelum jalan pagi, senam, atau berkebun, agar tubuh mendapat bahan bakar alami. Jangan terlalu malam, karena gula dari tape bisa membuat tubuh lebih berenergi dan sulit tidur bagi sebagian orang. 3. Kombinasi makanan yang disarankan. Kombinasi yang tepat bisa memaksimalkan manfaat tape sekaligus menetralkan potensi efek sampingnya. Beberapa contoh kombinasi sehat. Tape, buah tinggi serat. Contoh, tape singkong dengan potongan pepaya atau apel. Serat membantu memperlambat penyerapan gula dan menjaga kenyang lebih lama. Tape, sumber protein ringan. Contoh, tape ketan hitam dengan kacang rebus atau tempe kukus. Protein membantu menyeimbangkan kadar gula darah. Tape, minuman herbal. Contoh, tape dengan teh jahe hangat untuk membantu pencernaan dan menghangatkan tubuh. 4. Variasi olahan tape yang ramah untuk lansia. Tape tidak selalu harus dimakan langsung. Ada beberapa olahan yang bisa membuatnya lebih menarik dan mudah dikonsumsi, terutama bagi lansia yang giginya sudah tidak sekuat dulu. Ide olahan sehat. Smoothie tape singkong. Campurkan tape singkong dengan pisang matang, yogurt tanpa gula, dan sedikit air. Blender hingga halus. Hasilnya lembut di mulut, mengenyangkan, dan kaya probiotik. Bubur ketan hitam dengan tape. Campur bubur ketan hitam yang rendah gula dengan potongan tape ketan atau tape singkong. Memberikan kombinasi serat, mineral, dan energi. Puding tape. Gunakan agar-agar tanpa gula berlebih. Campurkan potongan tape, dan tambahkan susu rendah lemak. Cocok sebagai camilan sore. 5 hal-hal yang sebaiknya dihindari. Agar tape tetap bermanfaat dan tidak menimbulkan masalah, sahabat perlu memperhatikan beberapa hal berikut. Jangan mengonsumsi tape yang terlalu lama difermentasi. Tape yang sudah terlalu asam atau beraroma menyengat biasanya memiliki kadar alkohol lebih tinggi dan bisa mengiritasi lambung, terutama pada lansia dengan masalah pencernaan. Hindari campuran gula tambahan berlebihan. Misalnya tape yang dicampur sirup atau gula pasir terlalu banyak, karena akan meningkatkan risiko lonjakan gula darah. Perhatikan kebersihan.
Pastikan tape berasal dari produsen atau pembuat yang higienis untuk menghindari kontaminasi bakteri berbahaya. 6 tips untuk penderita penyakit tertentu. Untuk penderita diabetes, pilih tape singkong ketimbang tape ketan, karena indeks glikemiknya cenderung lebih rendah. Konsumsi bersama makanan berserat tinggi untuk menahan laju kenaikan gula darah. Untuk penderita gangguan ginjal, batasi asupan kalium dari tape, terutama jika kadar kalium darah sering tinggi. Konsultasikan porsi dengan dokter. Untuk penderita MAG, pilih tape yang masih segar, tidak terlalu asam. Konsumsi dalam porsi kecil dan jangan saat perut kosong. 7 kisah nyata. Mengatur porsi, hidup lebih sehat. Pak Surya, 71 tahun, dari Bogor, adalah penggemar berat tape ketan hitam sejak muda. Namun, setelah pensiun, beliau didiagnosis prediabetes dan tekanan darah sedikit tinggi. Awalnya, beliau khawatir harus meninggalkan tape sepenuhnya. Berkat panduan dari ahli gizi, Pak Surya mulai mengatur porsinya. Hanya makan tape 2 kali seminggu, sekitar 2 sendok makan sekali makan, dan selalu dikombinasikan dengan potongan pepaya. Hasilnya, gula darahnya lebih stabil, tubuhnya tetap segar, dan beliau tetap bisa menikmati makanan favoritnya tanpa rasa bersalah. 8 panduan konsumsi sehat singkat. Ringkasnya, inilah panduan konsumsi tape untuk lansia. Porsi kecil tapi rutin lebih baik daripada banyak sekaligus. Kombinasikan dengan buah atau sumber protein. Pilih tape segar. Hindari yang terlalu asam atau berbau menyengat. Sesuaikan dengan kondisi kesehatan masing-masing. Konsultasikan dengan dokter jika memiliki penyakit kronis. Sahabat channel Lansia Sehat, menikmati tape bukan hanya soal rasa, tapi juga soal bagaimana kita mengatur cara konsumsinya agar tetap sehat. Dengan porsi yang tepat, waktu makan yang sesuai, kombinasi makanan yang seimbang, dan perhatian pada kebersihan serta kualitas tape, kita bisa merasakan semua manfaatnya tanpa khawatir akan efek samping. Di bab berikutnya, kita akan sampai pada penutup dan motivasi hidup sehat. Kita akan merangkum semua manfaat tape, mengajak sahabat untuk lebih mencintai makanan tradisional, serta memberikan semangat agar pola makan sehat menjadi gaya hidup yang konsisten. Sahabat channel Lansia Sehat yang saya kasihi, kita telah sampai di akhir pembahasan hari ini. Semoga semua yang kita bahas tentang manfaat tape untuk kesehatan bukan hanya menambah pengetahuan, tapi juga menjadi dorongan untuk lebih mencintai tubuh kita melalui pilihan makanan yang bijak. Ingatlah, kesehatan adalah anugerah yang harus dijaga setiap hari. Tidak perlu langkah besar yang rumit, mulailah dari hal sederhana, seperti memilih camilan sehat, mengatur porsi makan, dan tetap aktif bergerak. Terima kasih telah setia menemani dari awal hingga akhir video ini. Jangan lupa tinggalkan komentar, ceritakan pengalaman Anda, dan sebarkan informasi ini agar semakin banyak sahabat kita yang mendapat manfaat. Tetap semangat, tetap sehat, dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya di channel Lansia Sehat. Salam hangat untuk Anda semua.